Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran berikutnya. Pertemuan yang kedua ini kita lanjutkan di bagian B, yaitu kekongruenan pada segitiga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini yang pertama adalah menjelaskan syarat dua segitiga kongruen, yang kedua menyebutkan sifat-sifat dua segitiga kongruen. Masuk materi yang pertama, syarat dua segitiga kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ibu kasih tanda hurufnya tebal ya, kata dannya. Artinya di sini dua syarat ini harus dipenuhi dua-duanya, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Itu syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga kongruen ini kata lainnya adalah segitiga tersebut sama dan sebangun. Jadi kata kongruen, kata lainnya adalah sama dan sebangun. Berikutnya bagian yang kedua yaitu sifat-sifat dua segitiga kongruen. Dua segitiga kongruen atau sama dan sebangun memiliki tiga sifat, diantaranya yaitu sifat yang pertama, ketiga sisi bersesuaian sama panjang. Ini biasa dikenal dengan sisi-sisi-sisi. Artinya di sini, jika terdapat sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga sama panjang, maka kedua segitiga tersebut sudah pasti sebangun. Ini memenuhi sifat sisi-sisi-sisi. Sifat yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, atau sisi sudut sisi. Nah, di sini jika ada dua segitiga memiliki dua sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut di antara dua sisi yang bersesuaian itu sama besar, maka dua segitiga tersebut pasti kongruen. Nah, sifat yang ketiga, satu sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Nah, di sini jika ada dua segitiga, terdapat satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu pasti kongruen. Berikutnya kita coba bahas satu persatu ketiga sifat yang dimiliki oleh dua segitiga yang kongruen. Sifat yang pertama, ketiga sisi bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Nah, kita lihat, perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF. Bila kita lihat gambar di atas, kita lihat cirinya ya. Di situ sisi AB, perhatikan ada tanda garis 2, itu bersesuaian dengan sisi DE, ada tanda garis 2 juga. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Ada tanda garis 1, ada tanda garis 1. Artinya sama panjang ya. Berikutnya sisi AC dengan sisi DF. Nah, itu juga ada tanda sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi DE. Kemudian sisi BC sama dengan sisi EF. Dan sisi AC sama dengan atau sama panjang dengan sisi DF. Lihat di sini ada sisi, sisi, sisi. Karena ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga ini pasti kongruen. Artinya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Karena ini memenuhi sifat sisi, sisi, sisi. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Masuk sifat yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar atau sisi, sudut, sisi. Nah, kita lihat sebagai contohnya, perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, dari gambar ini bisa dilihat ya,
sisi yang bersesuaiannya mana saja. Kemudian kita perhatikan ciri-cirinya, tanda-tanda yang sama panjang yang mana saja. Pada gambar di atas ini terlihat bahwa panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi PQ. Nah, AB juga kan bersesuaian dengan PQ ya. Berikutnya, sudut BAC atau sudut A ini bersesuaian dengan sudut QPR atau sudut P. Nah, ini juga nilainya sama besar, yaitu sama-sama bernilai X di situ. Kemudian yang ketiga, sisi BC ini bersesuaian dengan sisi QR. Dan kebetulan sisi BC itu sama dengan sisi QR, panjangnya sama. Di sini terlihat ada sisi, sudut, sisi. Artinya, karena terdapat dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar, maka segitiga ABC akan kongruen dengan segitiga PQR. Sifat yang ketiga, satu sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Nah, ini bisa saja sifatnya dituliskan sudut sisi sudut atau sudut sudut sisi atau sisi sudut sudut. Pokoknya di sini hanya ada satu sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan gambar di bawah. Ibu kasih contoh salah satu saja ya. Pada gambar di atas terlihat sudut BAC ini bersesuaian dengan sudut QPR dan nilainya sama ya. Atau di sini Ibu tuliskan sudut A sama dengan sudut P. Berikutnya, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian panjang sisi AB, di situ ada tanda sama panjang. Ada garis dua ya, sama panjang dengan PQ. Dan yang ketiga, sudut ABC ini sama bersesuaian dengan sudut PQR. Dan nilainya juga sama besar. Nah, sudut B sama dengan sudut Q. Ya, ini jadi ada sudut, sisi, sudut. Karena terdapat dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sifatnya yaitu sudut, sisi, sudut. Kita lihat contoh soal dan pembahasannya ya dan penyelesaiannya. Di sini Ibu kasih dua contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Karena memenuhi syarat dua segitiga kongruen, yaitu titik, titik, titik. Maksud soal nomor 1, ini syarat mana yang dipenuhi atau sifat mana yang dipenuhi? Ya, tadi sudah dibahas 3 sifatnya ya. Kita lihat. Pada gambar di atas terlihat bahwa ABCD merupakan sebuah jejar genjang. Berarti kita perlu mengingat sifat jejar genjang. Di sini sisi AD itu sejajar dengan BC. Nah, sifat-sifat jejar genjang. Jejar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, dengan demikian sisi AD itu sama panjang dengan sisi BC. Kemudian sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Nah, satu lagi, sisi AC ini akan sama dengan sisi AC. Untuk segitiga ini kan AC-nya berhimpit ya. Bisa untuk segitiga ABC, bisa juga untuk segitiga ADC. Ini artinya di sini terlihat bahwa pada dua segitiga ini terdapat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Artinya segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC, memenuhi syarat sisi-sisi-sisi.
Contoh soal yang kedua, Kita lihat perhatikan penyelesaiannya. Yang ada dua pertama, segitiga segitiga PQR dan PQR segitiga kongruen KLM. dengan segitiga Segitiga KLM. PQR kongruen dengan segitiga Maka KLM. sudut Tentukan besar LKM sudut atau sudut K KLM ini atau sudut akan L ya. sama dengan sudut Kemudian panjang, QPR berapa atau panjang sudut sisi P. LM? Berarti nilainya ini sama saja dengan 60 derajat. Nah, yang kedua, kita gunakan sifat segitiga jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Nah, sudut KLM ditambah sudut LMK ditambah sudut LKM sama dengan 180 derajat. Ini Ibu tuliskan dalam bentuk 3 huruf dan 1 huruf ya. Kalau 1 hurufnya lihat pakai tanda merah. Ini sudut yang berarti titik yang di tengah itu titik sudutnya. Sudut L tambah sudut M tambah sudut K sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa besar sudut L. Maka sudut L akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut M ditambah sudut K. Berarti ini sama dengan 180 dikurangi sudut M itu nilainya 80 derajat dan sudut K itu nilainya 60 derajat. Berarti 180 kurangi 80 tambah 60. Berapa 80 tambah 60? Nah, tinggal nanti kurangi 180 dikurangi hasil yang tadi. Sudut L sama dengan 180 dikurangi 140. Berarti hasilnya sama dengan 40 derajat. Jadi, besar sudut KLM atau sudut L itu sama dengan 40 derajat. Nah, berikutnya kita mau mencari panjang sisi LM. Perhatikan, sisi LM bersesuaian dengan sisi QR. Berapa panjang? Karena sisi LM bersesuaian dengan QR, maka LM sama dengan QR, yaitu sama dengan 12 cm. Nah, selesai ya yang ditanyakan, sudutnya sudah terjawab, panjang sisinya juga sudah terjawab. Bagaimana dua contoh yang telah Ibu jelaskan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apabila kurang jelas, silakan boleh tanyakan japri Ibu. Demikian pembahasan materi kekongruenan pada segitiga yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.